Alia berkaca-kaca mendengar perkataan Reno. Dia sungguh merindukan ibunya tersebut dan dia benar-benar tidak menyangka semua hal baik ini akan terjadi. Dia juga tak menyangka sedikitpun jika kedua orang tuanya adalah sahabat dekat dari mertuanya. Terima kasih banyak, Mas Reno. Aku sungguh sangat berterima kasih sekali kepadamu, ujar Alia sambil tersenyum tulus ke arah suaminya. Reno langsung menggenggam jemari istrinya tersebut. Aku juga tak menduga semua ini bakalan terjadi Alia. Aku hanya tahu bahwa orang tuamu berteman dekat dengan orang tuaku. Aku juga tak menyangka sedikitpun jika mendiang ayahmu sangat berjasa sekali terhadap kehidupan kami, jawab Reno kepada istrinya itu. Aku sungguh merasa sangat senang sekali menerima semua kenyataan ini, Mas. Dan aku juga merasa sangat bersyukur sekali sekarang Mama tidak membenciku lagi. Karena aku sungguh sangat menyayangi dirimu serta keluarga ini, ucap Alia kepada suaminya lalu menatap mertuanya secara bergiliran. Lastri begitu menyesal mendengar perkataan Alia barusan. Selama ini dia selalu bersikap buruk kepada Alia. Padahal Alia adalah anak dari sahabatnya yang begitu berjasa kepada dirinya. Alia, Mama sungguh merasa sangat bersalah sekali karena selama ini selalu bersikap buruk kepadamu. Maafkan Mama ya, Alia. Pinta Lastri kepada Alia. Alia buru-buru menggelengkan kepalanya dan menatap wajah mertuanya itu dengan wajah tersenyum. Jangan meminta maaf kepadaku, Ma. Mama tidak salah sedikitpun. Aku paham betul setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, begitupun dengan Mama, jawab Alia kepada mertuanya tersebut. Lastri tersenyum lega mendengar perkataan dari menantu yang selama ini dia benci. Mereka terlihat begitu bahagia setelah mengetahui semua kebenaran itu. Reno merasa sangat lega saat rasa cinta sudah tumbuh dan bermekaran di hatinya untuk Alia. Di situ juga dia mengetahui semua kebenaran itu. Mas, aku sungguh merindukan ibuku, ucap Alia pada Reno. Sabar ya, besok kamu akan segera bertemu dengan ibumu, jawab Reno menenangkan istrinya itu. Alia tersenyum lembut ke arah suaminya itu. Baru tadi siang, mertuanya marah-marah kepadanya dan sekarang, semuanya sudah berbalik dengan sendirinya. Sungguh, Alia merasa semua ini adalah mimpi. Mimpi indah yang membuatnya tak mau bangun. Lebih baik, kalian segera beristirahat. Pasti kalian capek abis pulang dari perjalanan jauh, ujar Gunawan pada Reno dan Alia. Baiklah, Pak, kami ke atas dulu, balas Reno. Alia pun bangkit dari tempat duduknya untuk mengikuti Reno. Tapi, sebelum melangkahkan kaki, Alia meraih bingkisan yang ditolak oleh Mama Reno tadi. Tapi buru-buru dilarang oleh Lastri. Jangan, Mama akan menerima oleh-oleh yang kamu beli itu, pinta Lastri sambil mengulurkan tangannya pada Alia. Alia menatap haru pada mertuanya itu. Terima kasih banyak, Ma. Sungguh, aku merasa bahagia sekali. Mama sudah tidak membenciku lagi, balas Alia sambil mengusap sudut matanya yang berair. Sudah, jangan bersedih lagi, jawab Lastri sambil tersenyum hangat pada menantunya itu. Papa senang Mama sudah berubah, puji Gunawan pada istrinya itu. Ah, Papa, kayak Mama pemarah saja, elak Lastri dengan wajah canggung. Reno dan Gunawan tersenyum kecil melihat tingkah Lastri yang tengah menyesali semua perbuatannya selama ini. Dengan semua sikap kasar dan egois yang selama ini diperlihatkan oleh Lastri dengan terang-terangan pada Alia. Apalagi, Lastri pernah membuat Alia pingsan karena kelelahan akibat ulahnya yang memaksa Alia bekerja seharian di taman tanpa boleh makan dan minum serta istirahat. Lastri sungguh menyesali apa yang pernah dia lakukan pada Alia. Dia sungguh merasa sangat menyesal sekali. Reno dan Alia segera memasuki kamar mereka. Alia langsung memeluk erat tubuh Reno saat pintu kamar sudah dia kunci. Mas, aku bahagia sekali hari ini. Ini serasa hanya mimpi saja. Aku tak menduga sedikitpun akan mendapat kasih sayang Mama. Sudah lama aku ingin dekat dengan Mama. Sekarang, berkat semua kenyataan ini, Mama jadi menyukaiku, Mas, ujar Alia dengan wajah haru. Iya, aku tahu kamu tengah bahagia malam ini.
Karena aku juga merasa sangat bahagia sekali. Bisa selalu bersamamu. Dengan restu dari Papa dan Mama. Sekarang, tidak akan ada lagi ucapan Mama yang kesal atau marah saat kita berduaan. Apakah kamu tahu, Alia? Sehari saja berpisah darimu, rasanya aku tak akan sanggup, ucap Reno. Alia tersipu malu mendengar ucapan Reno. Akan perasaannya yang terdalam. Ah, kamu bisa saja Mas. Jangan membuatku besar kepala. Balas Alia dengan wajah bersemu merah. Aku tidak bohong. Bahkan berada di dekatmu seperti ini, selalu saja bisa membangkitkan bagian tubuhku yang awalnya tertidur pulas, canda Reno pada Alia. Ih, kamu nakal, Mas. Rajuk Alia dengan suara manja. Reno langsung meraih Alia dalam dekapannya. Menghadapkan wajah Alia tepat di hadapannya. Alia, aku mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, ucap Reno dengan mata berbinar, menahan gejolak liar di dadanya. Dia selalu saja bisa bergairah saat bersama dengan Alia dalam keadaan sedekat itu. Aku juga, Mas. Kamu adalah orang yang paling aku cintai. Hanya denganmu, aku merasakan perasaan seperti ini, balas Alia. Reno ingat dengan nama kecil yang disebutkan Alia tadi kepada kedua orang tuanya. Ingatan tentang gadis kecil yang selama ini dia cari langsung membuat Reno memandangi Alia dengan mata berbinar. Anya, itu nama kecilmu bukan? Apa kamu tidak ingat dengan seseorang di masa kecilmu, yang pernah kamu tolong? Seorang anak laki-laki yang dihajar oleh teman-temannya, dan kamu tolong. Tanya Reno dengan mata berbinar. Dia seperti menemukan seseorang yang selama ini selalu dia ingat. Sesosok perempuan kecil, yang dia anggap sebagai penyelamatnya di masa lalu. Maksud Mas apa? Jawab Alia dengan bingung. Reno kembali menceritakan semua kejadian masa lalu yang masih membekas di ingatannya. Tapi hanya bagian Alia menolongnya yang dia ingat, dia tak ingat kalau Alia adalah putri dari kedua orang tuanya. Oh, jadi kamu anak kecil penakut yang aku tolong dulu itu ya? Aku bahkan tidak ingat namanya. Tapi aku memang tak pernah melupakan kejadian itu, terang Alia memberi jawaban pada Reno. Reno langsung memeluk erat tubuh Alia, dia begitu bersyukur akhirnya menemukan gadis kecil yang selama ini dia cari. Kamu tahu Alia, aku mencarimu selama ini. Aku selalu berharap bisa bertemu denganmu saat dewasa seperti ini, tapi Tuhan teramat baik, menjadikan kamu istrimu di saat aku belum mengetahui siapa kamu sebenarnya, terang Reno dengan penuh rasa syukur. Aku bahagia mendengar semua yang kamu katakan, Mas. Semoga rumah tangga kita selalu bahagia untuk masa yang akan datang, balas Alia.